Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfia Nisa dari kelas PAI 4B yang akan memenuhi tugas Kapita Selekta, yaitu membuat video menarik tentang agama Islam. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih hukumnya ketika gamis menyapu jalanan, apakah najis atau tidak. Dari seorang putra Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf bahwa ia pernah berkata atau bertanya kepada Ummu Salamah, yaitu istri Nabi SAW, bahwasannya sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang selalu memanjangkan pakaianku dan juga terkadang-kadang aku berjalan di tempat yang kotor. Nah, maka jawaban Ummu Salamah yaitu bahwasannya Nabi pernah berkata, tanah selanjutnya menjadi pembersihnya. Jadi ketika kita berjalan menggunakan pakaian yang panjang atau gamis mungkin ya, lalu kita melewati melewati tempat yang kotor, maka tanah selanjutnya yang akan menjadi pembersihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Malik dan juga Tirmidzi. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Nah, teman-teman, Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwasanya ketentuan ini berlaku apabila najis yang diinjak olehnya itu adalah najis yang kering, sehingga tidak meninggalkan atau tidak ada yang melekat padanya. Nah, maksudnya najis ini tidak terlihat secara fisik melekat pada pakaian yang digunakannya. Nah, apabila najis yang diinjak ini adalah najis yang basah, maka tetap harus dibersihkan menggunakan air, tidak cukup hanya dengan tanah yang dilewatinya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya bahwasanya jika gamis menyapu jalanan tidak langsung menjadi najis ketika tidak ada najis basah ataupun yang tampak. Tetapi jika gamis sudah terkena najis basah kemudian ia tidak sadar dan tetap berjalan, maka gamis tersebut tidak najis karena sudah disucikan oleh tanah yang dilewatinya, karena tanah bisa mensucikan najis. Nah, tapi perlu diingat ya teman-teman, lebih baik kita mengganti pakaian sebelum kita melakukan sholat atau hendak akan melakukan sholat. Nah, untuk menjaga kesucian kita dan juga kita terbebas dari najis yang kita tidak ketahui. Nah, jadi teman-teman, alangkah baiknya ketika kita akan melakukan sholat atau hendak melakukan sholat, kita mengganti pakaian kita supaya kita terbebas dari najis-najis yang sudah ada di dalam pakaian kita ataupun najis-najis yang kita tidak ketahui. Maka dari itu kita tidak akan merasa was-was apakah di dalam pakaian kita ada najis atau tidak, karena kan sebelumnya kita telah mengganti pakaian kita menjadi pakaian yang baru. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai seorang muslimah harus menjaga kesucian kita dan tidak boleh karena misalnya begini lah, baju yang panjang bisa membuat kita tidak bisa membuat kotoran-kotoran nempel ke baju kita. Nah, kalian tidak boleh berpikir seperti itu, tetapi kita harus menjaga pakaian kita atau menggantinya, jangan mengganti dengan pakaian yang lain atau lebih memendekkan pakaian kalian. Nah, jika ada yang bertanya, terus gimana kalau ke bawah sholat, hukumnya sholatnya gimana? Nah, kan sebelum kita sholat kita akan melakukan wudhu dulu. Nah, maka saat itu juga cek apakah ada najis atau tidak di dalam pakaian kita. Nah, jika ada maka cukup alirkan dengan air, dan jika tidak sengaja ada najis dan sadar setelah sholat, maka sholatnya itu harus diulangi menurut Imam Syafi'i. Nah, lalu teman-teman, ketika ada yang bertanya juga bagaimana dengan orang yang selalu was-was atau mang-mang. Nah, ketika seorang itu selalu was-was atau mang-mang, maka satu kuncinya yaitu al-yaqinu la yazul bisyakin, yaitu yakin itu akan menghilangkan keraguan atau kemang-mangan. Nah, jadi ketika kita yakin itu tidak najis, maka itu tidak najis. Tetapi ketika kita yakin itu terkena najis, maka itu najis. Dan jika kita was-was terkena najis, lebih baik kita mengganti pakaian kita dengan yang baru. Nah, jadi teman-teman, kuncinya itu yang satu, yaitu al-yaqin. Kita harus yakin apakah itu najis atau tidak. Nah, jadi teman-teman muslimah, jangan kita mengganti pakaian kita yang panjang itu menjadi yang pendek karena ada hal seperti ini. Nah, tetapi kita harus lebih apik dan lebih bersih ketika akan melakukan sholat. Kita harus memiliki pakaian khusus untuk sholat, sehingga ketika kita akan melakukan sholat, kita sudah mengganti pakaian yang di luar dengan pakaian yang khusus untuk sholat. Kan kalau misalnya khusus untuk sholat, kita yakin nih pakaian ini tidak kotor dan tidak terkena najis, maka ketika kita sholat, kita akan lebih khusyuk dan tidak akan mang-mang apakah pakaian ini najis atau tidak. Nah, jadi
Sebagai seorang muslimah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga diri kita sendiri dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan memperhatikan pakaian kita sehari-hari. Nah, pakaian yang menutup aurat bukan hanya tentang memenuhi kewajiban agama, tetapi juga tentang menjaga diri kita dari pandangan yang tidak diinginkan. Nah, jadi teman-teman muslimah, kita harus tetap menjaga pakaian kita dengan pakaian yang sopan dan tidak terbuka, karena tugas kita sebagai seorang muslimah yaitu untuk menjaga diri kita dari pandangan yang tidak diinginkan, apalagi pandangan-pandangan yang akan menimbulkan syahwat ketika dia melihat kita. Nah, teman-teman, jangan jadikan alasan yang tadi menjadi alasan kita tidak akan memakai pakaian panjang lagi, tetapi kita harus memperbaiki pakaian kita lebih baik dan lebih sopan lagi. Nah, pakaian yang sopan dan rapi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai seorang muslimah ketika kita akan berinteraksi dengan orang lain, dan kita akan merasa nyaman ketika kita berada dekat dengan orang lain. Nah, teman-teman, selain itu juga pakaian yang sopan dan rapi dapat menunjukkan rasa hormat kita terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Nah, kita dapat mencontoh para sahabat Rasulullah SAW yang selalu menjaga pakaian mereka dengan baik dan memastikan bahwa pakaian mereka ini sopan dan juga rapi. Nah, teman-teman, kita harus lebih menjaga pakaian kita, apalagi kita sebagai seorang muslimah harus lebih memanjangkan pakaian kita dan lebih apik atau lebih rapi dalam berpakaian. Nah, teman-teman, dengan memperbaiki pakaian kita sehari-hari, kita dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga diri kita sendiri dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari teman-teman semua, kita perbaiki pakaian kita dengan memperhatikan adab dan kewajiban agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam menjalankan kewajiban agama dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga diri kita sendiri. Nah, teman-teman, selain kita memperbaiki pakaian kita juga harus memperbaiki salat kita. Kita harus lebih apik, lebih bersih, dan lebih teliti ketika akan melakukan sholat. Nah, ingat ya teman-teman, kita harus lebih teliti dan kita harus mengecek terlebih dahulu pakaian kita ketika akan melakukan sholat, karena hal itu penting supaya kita nantinya khusyuk ketika sholat dan tidak akan merasa mangmang atau ada keraguan di dalam diri kita. Nah, alangkah baiknya kita mempunyai satu pakaian khusus untuk sholat, karena itu kita tidak akan merasa mangmang, karena kita yakin bahwa pakaian yang khusus itu merupakan pakaian yang bersih dan terhindar dari najis. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman.